afwaja, ada di sana hawa yang keluar. Faha, ha juga, hahihu ah, sasisu as, ada tidak bisa kita bungkam. Coba sekarang kalau kita bungkam, kita baca fahasahu sahsun sakat, kita bungkam, nanti akan masuk angin. Fafifu af, masukkan. Hahihu ah, jangan dikeluarkan. Hahihu ah, masukkan. Maka fahasahu sahsun sakat akan masuk angin nanti, karena udara-udara ataupun nafas-nafas ini yang harusnya dikeluarkan di sini malah ditelan atau dibungkamkan seperti huruf jahar, di antaranya ro, ri, ru, ar. Tidak ada ar, rah, kharaja nafas tidak ada. Maka inilah dari sifat ro. Sering kita ulang-ulang setiap ada sukun antara sifah dan makhraj agar kita lebih memahami, karena pelajaran sifat ini nanti kalian di Yaman pun tidak sembarangan orang mengajar dari orang-orang yang mengajar Al-Quran, kecuali mereka orang-orang yang qurra, karena mengetahui bagaimana sifat dari huruf di saat disebutkan. Wal ardi, maka dha di sini mufakhamah. Maka di sini dua mufakhamah, ra dan dia nisbi. Kenapa kita katakan nisbi? Asalnya bukan dari sifat asli wa daiman mufakhamah. Yang daiman mufakhamah adalah khussa, dogtin, kil. Seperti di sini dha. Dogtin, maka huruf dha, al-ard. Dha di sini jelas mufakhamah asli. Adapun ra nisbiyan mengikuti harokat yang sebelumnya, maka kadang-kadang dia mufakhamah dan kadang-kadang dia muraqqaqah. Dan di sini dia karena sebelumnya fathah seperti Maryam, maka ra turzaqun, tarmihim, ra-nya di sini semua mufakhamah. Tarmihim, turzaqun. Adapun wal ard, maka wa ma tahaha, waw muraqqaqah dan mim muraqqaqah, dan alif di sini sakinah muraqqaqah keadaannya mengikuti mim. Wa ma, dan dia mat tabi'i. Tahaha, maka tahaha, ta barulah di sini dia mufakhamah kembali, karena ta masuk kepada khussa dogtin, ta dogtin, kil. Maka ta di sini mufakhamah. Taha, ha, wal ha muraqqaqah, wal alif muraqqaqah, famat tabi'i. Wal ha kadzalik, ha muraqqaqah wal alif muraqqaqah, mat tabi'i harakatan. Idan intahaina min ayatin. Adapun dari ilmu qiraah was-samai, maka di sini tidak ada khilaf kecuali Wars hanya sekadar membaca al-isba' dan maknanya 6. Dan begitupun jumhur mewajibkan 4 sampai 5. Ini yang wajib, dan ke-6 harokat, yang ke-6 itu tambahan. Adapun al-wars maka sama
antara mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil, maka dia sama. Maka di sini kita bedakan antara qiraah jumhur dengan wars. Dari as-sama maka dibaca dengan al-isba'. Was-sama, maka ini qiraah wars lebih panjang karena dia mengharuskan al-isba'. Adapun jumhur bisa 4 was-sama atau 5 was-sama atau boleh 6 tapi hukumnya jaiz. Was-sama. Kalau begitu apa yang diinginkan dengan wajib? Wajib aksar min harokatain, sampai kepada 4 ataupun 5. Ini yang diinginkan dengan wajib. Maka minimal 4 ataupun 5, sehingga yang membaca dengan 2 harokah matobi'i hukumnya lahan. Was-sama'i wa ma, was-sama'i wa ma, maka di sini masuk kepada lahan. Adapun wa ma banaha, maka di sini baru terjadi khilaf yang besar, terutama ucapan banaha. Maka jumhur yang diinginkan Hafs an Asim dan Ya'qub al-Hadrami, maka keduanya membaca dengan fathah. Banaha, banaha, was-sama'i wa ma banaha. Adapun qiraah Warsh dan juga bersamaan dengan Abu Amr di dalam bana, maka keduanya membaca dengan taklil. Jadi bagaimana? Banaha, banaha, was-sama'i wa ma banaha. Ini 2 qurra. Dan di sini berkesendirian Al-Kisai dengan Al-Imalah Al-Kubra. Maka Al-Imalah Al-Kubra berbeda dengan Al-Imalah As-Sugra yang dinamakan dengan taklil. Maka di sini Al-Kisai berkesendirian, maka di sini dia membaca dengan Al-Imalah Al-Kubra. Berbeda dengan Warsh An-Nafi' yang Imalah As-Sugra, dan mereka mengistilahkan dengan taklil. Dan begitupun Abu Amr sama dengan Warsh, dibaca dengan at-taklil atau al-imalah as-sughra. Maka di sini Al-Kisai membaca dengan Al-Kubra, was-sama'i wa ma baniha, baniha. Maka di sini khilaf dari 3 qurra. Maka kita baca dari 3 qurra. Yang jelas tadi Warsh dia al-isba' dan juga at-taklil. Maka Hafs dicukupkan dengan wajib 4 atau 5. Maka kita baca yang Hafs dan juga Ya'qub, was-sama'i wa ma banaha. Adapun qiraah Warsh, was-sama'i wa ma banaha. Dan Abu Amr sama seperti Hafs dalam masalah as-sama. Was-sama'i wa ma banaha, 4 atau 5 samanya. Dan dibaca banaha sama-sama dalam keadaan taklil. Dan jika ditanya dari mana dia taklil, kenapa bisa taklil,
maka sama kiasan kepada wazan fa'la. Bana maka fa'la, maka dia taklil, banaha. Dan adapun Al-Kisai berkesendirian dan As-Sama sama seperti jumhur, 4 dan 5 boleh. Was-samai wa ma baneha, baneha. Maka ini ikhtilaf yang ada di dalam ayat yang kelima dan pengetahuan tentang tajwid, dan ini aplikasinya. Dan kita masuk kepada ayat yang keenam. Wal ardi wa ma tahaha. Maka di sini qiraah di dalam wal ardi, setelah kita jelaskan tadi di ilmi tajwid, maka di ilmi qiraah wal ardi dibaca oleh jumhur dengan tahqiq hamzah, wal ardi. Dan ini qiraah Hafiz, wal ardi. Qiraah Yaqub Al-Hadrami, qiraah Abu Amr, dan qiraah Al-Kisai, wal ardi. Adapun qiraah Wars di sini quri'a bin naql. Apa maknanya naql? Bahwa qiraah Wars tidak membaca hamzah. Maka yang namanya hamzah dihapus. Namun yang dihapus hamzahnya saja. Adapun harokat hamzah, mana di sini hamzah ard, a, ard, maka a di sini dihapus. Dan lihat harokatnya apa? Ard, fathah. Maka fathah ini diistilahkan dengan naql, hamzahnya dihapus, fathahnya masih ada. Lalu dikemanakan? Yungqol. Yungqol dipindahkan kemana? Ke harokat yang sakinah yang sebelumnya. Maka mana sebelum hamzah? Alif lam. Yang diinginkan lamnya bukan alifnya, karena yang sebelumnya lam dulu. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, maka masuk lam. Bukan ke hamzahnya, tetapi ke lam. Maka lamnya menjadi fathah, dan alifnya ataupun hamzah kotaknya hilang. Sehingga yang ada di sini lam yang berharokat fathah. Maka bagaimana bacanya? Jumhur dengan tahqiq hamzah, maknanya hamzahnya dibaca wal ard. Maka adapun Waras an-Nafi' dengan naql dihilangkan hamzah dan harokatnya pindah ke lam jadi wal ard.